Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا Sadaqallahul aliyyul azim. Tafsir Jalalain halaman 5. Insyaallah kitabnya sudah ada, banyak ya. Nanti dibawa ke sini. Sekarang didengarkan saja. Tafsir Jalalain halaman 4. Halaman 4 jajaran 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ada di bawah. Tafsir Jalalain halaman 4 13 jajar dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ay ahla Makkata, yakni ahli Mekah. U'budu, beribadahlah kalian. Ay wahaidu, bertauhidlah kalian. Rabbakum, akan Rabbmu sekalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ansha'akum, telah menciptakan kalian dari tiada untuk ada.
Walam takunu, dan pernah tidak ada kalian syai'an sedikit pun, dan kalian belum pernah, dan kalian pernah tidak ada. Walam takunu syai'an, dan kalian pernah tidak ada. Walladzina, dan orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian, la'allakum tattaqun, yakin kalian akan jadikan orang-orang takwa, biibadatihi, dengan ibadah kepada Allah. Tattaqun, akan menjaga kalian, biibadatihi, dengan ibadah kepada Allah, iqabahu, dari siksaannya. Wala'alla, lapad la'alla fil asli, dalam asalnya, litaroji, untuk mengharapkan yang layak. Wa fi kalami ta'ala, sedangkan di dalam firman Allah Ta'ala, litahqiq, untuk keyakinan. Litahqiq, karena yakin, bukan mudah-mudahan tapi yakin maknanya. Wala'alla, lapad la'alla, asal maknanya mudah-mudahan, tapi dalam Al-Quran bukan mudah-mudahan tapi yakin. Paham ya? Ini saya terjemahan dulu. Alladzi ja'ala, zat yang telah menciptakan, khalaqa, yang telah menciptakan, lakum, untuk kalian, al-ardo, bumi, firasan, untuk jadi hamparan. Halun, ngerabnya jadi hal, kudu nasab. Bisaton, hamparan, yaptarisu, untuk bisa menghamparkan. Wassama abina'a, dan langit sebagai atapnya, sakfan, sebagai atapnya. Wa anzala, dan telah menurunkan Allah, minas sama'i, dari langit, ma'an, air. Fa'akhroja, kemudian Allah mengeluarkan, fa'akhroja, maka Allah mengeluarkan, wa akhraja, dan telah mengeluarkan, bihi, dengan air, min anwa'is samarot, dari warna-warna buah, rizkon, sebagai rizki, lakum, bagi kalian, takulunahu, yang menyantap, memakan kalian untuk itu rizki, wa ta'likuna bihi dawa'akum, dan bisa menjadikan santap makanan, bihi, dengan rizki, dawabakum, binatang-binatang kalian, binatang ternak kalian. Fala taj'alu, dan maka jangan jadikan kalian lillahi, kepada Allah, andadan, sebagai syarikat, tandingan, syuraka'a, tandingan, fil ibadati, di dalam ibadah. Wa antum, sedangkan kalian, ta'lamun, mengetahui kalian, annahu, sesungguhnya Allah, al-khaliqu, yang menciptakan, wala takhluquna, sedangkan kalian tidak menciptakan, wala yakunu ilahan, dan tidak ada ilah, Tuhan, illa ma yakhluq, kecuali yang menciptakan. Demikian terjemahan sekilas daripada tafsir Jalalain. Para hadirin sekalian, bagaimana ibu-ibu, sehat? Sehat semuanya ya? Yang dari mana saja ya? Yang dari kampung mana saja sih tidak tahu dari mana-mananya, nggak dicatat nih ya. Yang tahunya cuma yang satu aja. Kemudian bapak-bapak sehat semua, mudah-mudahan sehat jasmani, sehat rohani ya. Bagaimana santri, menghafalnya masih sehat, masih kuat? Semangat. Insya Allah cepat khatam Al-Quran 30 juz, insya Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita menyampaikan firman Allah surat Al-Baqarah, kita doakan Ketua Yayasan kita, Bapak Haji Saifur Rahim, untuk segera disembuhkan kembali. Sehat jasmani, sehat rohani, jantungnya sehat, ginjalnya sehat, semuanya sehat. Bisa kembali jadi imam kembali. Karena doa orang yang ngaji itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa alaniyah. Doa alaniyah ini seperti sekarang, terbuka. Ada orang yang berdoa tidak tahu kecuali Allah.
dalam sujud sholat hajat tanpa diperintah, kita jadi saya mau sholat hajat ya Allah 2 rakaat untuk Bapak Haji Saipul Rohim. Dalam sujud terakhir berdoa, ya Allah mudah-mudahan Bapak Haji Saipul Rohim dipanjangkan umurnya, disehatkan. Itu insya Allah ya. Siap untuk sholat hajat 2 rakaat, siap? Siap, sembunyi-sembunyi ya. Kita sama Allah yang tahu. Itu sebenarnya yang dikabulkan. Doaul mar'ul ghaib mustajabah. Di akhir ghaib, doa seseorang kepada saudaranya yang ghaib itu dikabulkan. Tidak tahu Kang Ade bahwa kita mendoakan, itu yang akan dikabulkan. Mari kita doa dengan berbarokati surat Al-Fatihah, mudah menjadi ruqyah. Karena Al-Quran ini jadi ruqyah, jadi obat. Mudah-mudahan dengan Fatihah kita obat khusus buat Bapak Ade Saipul Rohim untuk kesembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Insyaallah ada pertanyaan, diantaranya pertanyaan nanti bagaimana cara mengobati hati yang sedang sakit. Ada pertanyaan bagaimana hati jangan sakit, sebab penyakit hati itu ada 13, diantaranya sombong, hasud, riya, sum'ah, dendam, itu kan. Kemudian ghil, unak-unak. Kemudian yang lain-lainnya ada 13, obatnya apa? Insya Allah nanti dalam pertanyaan sesi terakhir ada tanya jawab. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana keluarga, suami supaya soleh, istri supaya soleh, anak supaya soleh, apa ada jawabannya dalam Al-Quran? Insya Allah ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau ngobrol lancar, tapi kalau suruh ngomong agama, suruh ceramah, Jadi kalau ngobrol begini lancar, tapi suruh sambutan magok gitu. Ada doanya enggak? Ada doanya insya Allah ya. Nanti sesi terakhir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Walaupun surat Al-Fatihah kita belum dibahas, kalau nggak salah ya. Di dalam surat Al-Fatihah ini ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa ada macana tabu. Kalau iyyaka na'budu hanya kepadamu aku beribadah. Kalau sidahnya dibuang dalam kitab Fathul Mu'in, wa idza khaffafa iyyaka amidan aliman kafar li'annahu dawu syamsi, itu dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau seandainya para qori, ibu-ibu santri membaca iyyaka na'budu enggak pakai sidah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tahu bahwa itu berubah mana? Berarti pada waktu itu menjadi kufur orang itu walaupun keadaan sholat. Pakod kaparo. Kenapa? Karena iyyaka na'budu nggak pakai sidah itu maknanya dau usyamsi, sinar matahari. Jadi lain nyembah ke Allah tapi nyembah kana panon. Makanya lamun maca Quran berubah lafaz, berubah makna. Awas. Nah, dan Al-Quran surat Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran. Artinya surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, kemudian surat Al-Maidah, surat apalagi setelah surat Al-Maidah, surat Al-An'am, surat Al-An'am, Al-A'raf, surat Al-A'raf apalagi, Al-Anfal, surat At-Taubah, sampai ke binasi. Ternyata induknya yang 13 surat itu menginduk kepada surat Al-Fatihah, paham? Jadi Ummul Quran ini artinya yang 13 surat itu ibu. Nah, yang 13 surat itu 113 surat itu menginduk kepada surat Al-Fatihah. Itu namanya dikatakan Ummul Quran. Apa itu? Ummul Quran. Paham?
Nah sekarang lah ya ayuhan nasubudu ini ada hubungan dengan Al-Qur'an. Nah, ayo babadean ya. Atau question, tanya jawab apa? Kira-kira ya ayuhan nasubudu rabbakumul ladzi khalaqakum kaitannya dengan surat Al-Fatihah ayat berapa atau dengan ayat apa? Ayo. Sip. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu upami masantren aya qiraat sab'ah Bu. Dina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bapak-bapak lamun masantren tong kaget. Ai santri Sulaimania mah moal kageteun sebab masantren. Lamun anu can masantren mah ruas, lamun aya anu maca Quran kieu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cek bapak-bapak lain iyyaka na'budu kalakah iyyaka na'budu eta salah. Kira-kira salah teh eta? Salah lamun can ngaji mah, tapi lamun ngaji surat tafsir Al-Ahkam, tafsir Bayadawi bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menang dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini urang ngaranna makom ta'lim ye. Lamun ceramah mah dinu rame ieu mah makom pangaosan menang dibahas. Maliki yaumiddin eta qiraat hafaz. Garing di corona sampai karena sedot anak gede teuing ya. Aya nu maca kieu Pak aya. Maliki yaumiddin. Aya nu tafsir Jalalain surat Al-Fatihah. Aya nu maca di Mekah jadi imam kieu Bu. Maliki yaumiddin. Salah eta teu make alif. Lain salah urang can ngaji. Aing geus ngaji mah meunang eta teh dibaca malikina mimna teu naon teu make alif. Tah ayeuna keur anu biasa mah urang pan kieu Bu nya. Maliki yaumiddin. Ayo nu maca ya Maliki yaumiddin. Nah, anu masur dua ngan dina tafsir Jalalain Imam Suyuti Imam Jalaluddin mang menangkeun teu make alif dari bakal alif. Jadi memilih kepada yang tidak pakai alif. Maliki yaumiddin. Dua tah. Aya anu saz qiraat dibaca tapi teu meunang dibaca di nu rame sebab bisa pasea. Maliki yaumiddin. Nah, meunang tilu tanya. Maliki yaumiddin. Aya nu saz mulki yaumiddin. Malaki yaumiddin. Tah anu tilu mah syadz, anu dua mah soheh, menang maliki, menang maliki. Oke? Paham ya? Nah, eta lamun ngaji tafsir kudu kadinya heula, nyabrang na Kang Ucang eta. Pembahasan karena pembukaan pengajian tafsir. Nah, di sini Al-Qur'an tadi kita sudah komitmen bahwa nama surat Al-Fatihah itu ada 20. Demikian dalam kitab Khazinatul Asrar. Ngaran surat Al-Fatihah teh orang teh loba aya 20. Hiji surat Al-Fatihah, kedua Ummul Quran, ulang pisan. Katilu surat apa namanya? Surat Asy-Syafiyah paranting jampe. Jadi Ibu, kalau anak kita, suami kita, istri kita kasurupan tong neangan dukun, teangan dengan jampe ke urang sorangan asa yakin kunaon Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah obat dari segala penyakit. Insya kan kudu yakin.
Harus yakin Bu, kalau ilok. Nah, kalau ilok nggak bisa. Dzalikal kitabu la, mana mungkin katanya. Wah, kalau bilang begitu ragu-ragu nggak bisa, harus yakin. Izil patah hasba'ti qadihi rubi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Harus yakin bahwa Al-Qur'an itu bisa jadi obat. Bisa pakai ngajampe. Di zaman Rasul aja lama nu dipacok anu digegel ku kalajengking, di jampean ku surat Al-Fatihah ku sahabat cager. Tapi soalnya sebab buka keyakinan. Kenapa kita tidak cager-cager? Karena ragu. Nah, ini yang penyakitnya, ragu-ragu. Ragu-ragu itu sifat munafik, syakkun wa nifakun. Oke? Nah, kita sudah bisa dijawab Ibu, ayya ayyuhannasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum ini kaitannya dengan surat Al-Fatihah. Dengan surat Al-Fatihah ayat berapa ya? Iya karena budu. Dengan surat Al-Fatihah dalam qiraat mushaf Imam Syafi'i adalah iya karena budu ayat yang kelima. Sedangkan Imam Maliki baru ayat 4. Iya karena budu wa iya karena nasta'in ini hubungannya dihubungkan ya ayyuhan nasu budu ya ibu-ibu dikaitkan ku sebab ya umul Quran horeng teh ya ayyuhan nasu budu teh nyambungna jeung iya kana budu wa iya kana nasta'in. Paham? Nah, ini nginduk tah. Kang Ucang nginduk tah. Ya ayyuhan nasu budu teh nyambungna jeung iya kana budu wa iya kana nasta'in. Gitu Bapak tah. Supaya ulah bingung kunaon cenah ari Al-Quran disebut Al-Fatihah disebut umul Quran, ternyata yang 113 itu menginduknya kepada surat Al-Fatihah. Di antaranya yang berhubungan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah firman Allah, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Oke. Paham? You understand? Oke? Oke. Thank you. Hadirin kaum muslimin, di sini Al-Quran memberikan pelajaran. Padahal yang menerima yang pertama ayat ini bukan orang Indonesia, bukan orang ajami, bukan orang luar Mekah, tapi yang pertama yang mendengarkan ayat ini adalah orang Mekah penyembah berhala. Penyembah berhala. Tapi Al-Quran dengan lembut katanya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Padahal eta jelema keur nyembah patekong, lagi penyembah berhala. Tapi Al-Quran sentuhannya indah, wahai sekalian manusia. Tapi tidak disebutkan wahai kafir Quraisy, tidak. Wahai penyembah berhala, tidak. Tapi Al-Quran lembut, indah, kaulan sakila, kaulan karima, kaulan sadida, dengan kalimat ungkapan ya ayyuhan nasu budu, hei sekalian orang Mekah, geura sembah kumaneh tah rabbakumul ladzi khalaqakum, Rabbmu yang mengurusmu, Tuhanmu yang telah menciptakan kalian. Ulah nyembah tapekong, gitu artinya mah. Kalau diterjemahkan mah jangan nyembah tapekong. Tahu tapekong? Aduh nggak tahu, berhala, patung. Aduh, ada ternyahun patekong mau bahasana bahasa Bandung itu teh. Nah, patekong itu artinya apa? Patung. Ada patung dari batu, ada patung dari kayu, ada patung dari emas, dari perak, tergantung kasta kekayaannya. Kalau orang kismin dari kayu, tapi orang kaya itu bikin patungnya di rumah dari emas, dari perak. Aya wasanun, aya asnamun. Kalau wasan itu dari perak, dari emas, sedangkan asnam itu dari batu. Wasan sama juga. Jadi sentuhannya hebat. Allazi khalaqakum, mau nyembah mah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kalian, bukan tapekong.
dari batu yang telah diolah orang tukang pahat batu. Makanya Nabi Ibrahim dagang tapekong teu laku. Nabi Ibrahim punya bapak, punya paman namanya Ki Azar. Itu bapak namanya Tarikh, namanya bukan Azar, tapi dalam Al-Qur'an paman itu disebut bapak. Kata Azar, "Hei Ibrahim, sekarang kamu dagang ini patekong, dagang ini patung, dagang. Tapi sama sekali nggak ada pembelinya." Kenapa? Karena Ibrahim maunya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, ieu tapekong lain pangeran, kuring ge nyaho, saya juga tahu ini batu, dapat bapak saya dipahat-pahat, jangan disembah Pak. Gak masuk akal Pak. Masa kemarin batu biasa, udah dipahat-pahat, jadi patung disembah-sembah, gak masuk akal. Akhirnya para pembeli batal, bener juga ya itu si Ibrahim katanya. Kita seperti orang gila katanya. Masa batu disembah, tadinya juga batu diukir-ukir jadi patung, kayak orang gila kita. Benar juga si Ibrahim itu katanya. Akhirnya menyebar di seluruh negeri itu, di Irak itu di Irak waktu itu ya, posisinya. Sebab Raja Namrud. Rame. Eta si Ibrahim bapak nama tukang dagang tapekong. Ai anak nama tersepen horeng kana tapekong kaharti. Nah, akhirnya ketika ngadakan Raja Namrud mengadakan pesta hari raya, Ibrahim nggak ikut, lagi sakit, bilang sakit. Kenapa kamu nggak ikut, lagi sakit katanya. Padahal dia masuk ke tempat itu, tempat patekong, tempat patung, dihancurin sama Ibrahim. Semuanya dihancurin dengan kampaknya, kecuali tapekong yang paling besar, kecuali patung yang paling besar Bu, teu dihancurkan teh tamah, kalaka dipakai dinyorenkeun kampaknya disoren sama patekong yang paling gede, patung yang paling gede. Pas datang Raja Namrud dengan menteri-menterinya, dengan para penggawa mau nyembah patung, pada berserakan, hancur semuanya. Akhirnya selidik demi selidik, intel kemana-mana, intel siapa ini pelakunya, siapa pelakunya. Akhirnya yang saya tahu, yang paling benci sama patekong itu Ibrahim, yang benci sama patung itu Ibrahim. Sebab ketika dagang gak ada yang beli, karena dia bilang bahwa ini bukan Tuhan, ini batu. Oh ya udah panggil aja. Akhirnya Ibrahim dipanggil tempat kejadian, bawa digeser, seret. Kemudian ditanya, itu dalam Al-Quran ada, nanti ketemu ya, nanti ada. Maka ditanya sama petugas, sama Satpol PP, sama polisi, sama intel, sama diintegrasi. Ibrahim, apakah benar kau yang menghancurkan patekong ini, patung ini? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'aluhum kabiruhum, bal fa'alahum kabiruhum. Surat apa ya? Supaya ingat. Surat Al-Anbiya. Oke. Bal fa'alahum kabiruhum. Kata Ibrahim, bukan saya yang menghancurkan patekong, tapi yang menghancurkan patekong itu yang paling gede. Cirinya sekarang lagi nyoren kampak. Waduh. Polisi, Satpol PP, semuanya, bodegar, pengikut Namrud. Nggak mungkin patung ngancurin patung, nggak mungkin. Gitu. Nggak masuk akal. Masa batu bisa ngancurin batu? Di situ baru dakwah Ibrahim. Kalau memang kamu punya pikiran begitu, kenapa kamu sembah pada benda yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar? Kenapa kau sembah? Kalau manusia akhirnya tunduk, benar oke si Ibrahim ya katanya. Pada sudah semuanya main akal dia, main akal. Ayo, semuanya pada tunduk semuanya. Benar juga Ibrahim katanya. Kalau begini kita kayak orang gila, kita katanya nyembah batu katanya. Enggak, karena dia sudah kalah ngomong, kata Namrud sama pengikutnya, unsuru alihatakum,
tolong Tuhan mereka, jangan dibiarkan Ibrahim. Bal harriku, udah bakar saja, bakar. Eleh ngomong sakoromong sia teh geuning geus eleh ngomong mah lain kalakah tunduk, kalakah Nabi Ibrahim titah dibakar. Nah, ini hujah Nabi Ibrahim. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala sentuhannya sangat baik. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, wahai orang Mekah, wahai penyembah berhala, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kalian, bukan menyembah tepekong-tepekong yang dipahat tukang pahat. Itu artinya. Kemudian apa lagi? Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang sebelum kalian, yakin kalian jadi orang takwa. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ada majelis setiap subuh, ceramahnya itu lagi. Ceramah setiap subuh, itu majelisnya majelis besar, adanya di Rewin. Setiap subuh bayarnya ini, Allahu khaliquna, Allah yang telah menciptakan kita, Allahu razikuna, Allah yang telah memberikan rizki kepada kita. Tidak ada yang bisa menciptakan kita, tidak ada yang bisa memberikan rizki kepada kita kecuali Allah. La ilaha illallah. Jadi Nabi isbat dihijikan, diamprokeun jeung Nabi isbat bahwa tidak ada yang menciptakan manusia, tidak ada yang bisa bumi dan langit kecuali Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, segala gunung, semuanya ciptaan Allah. Selain Allah bukan pencipta. La ilaha illallah. Itu subuh ini ceramah, nanti besok itu lagi ceramahnya. Allahu khaliquna, Allahu razikuna, Allahu muhyina, Allahu mumituna. Allah yang menciptakan kita, selain Allah tidak ada yang menciptakan. Allahu razikuna, Allah yang telah memberikan kepada kita, selain Allah tidak ada yang memberikan rezeki kepada kita. Allahu muhyina, Allah yang menghidupkan kita. Allahu mumituna, Allah yang telah mematikan kita, selain Allah tidak ada yang bisa. La ilaha illallah. Itu tauhid. Tauhid uluhiyat, tauhid rububiyat, terus setiap pagi disampaikan supaya jadi hati-hati. Karena zikir la ilaha illallah, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang sampai hati, ada yang belum sampai hati. Kalau yang sudah sampai hati begini, la ilaha illallah, ketika kita berizki, ini sama dari Allah. Kok dari Allah? Iya dari Allah. Tanpa ada izin Allah, kita walaupun dagang dari pagi sampai sore nggak ada dapat. Dagang mah adalah syariat. Ketika kita datang ke dokter, siapa yang menyembuhkan? Allah. Dokter mah hanya bisa mengobatin, hanya bisa nyuntik. Nu nyageurkeun mah Gusti Allah. Itu orang yang sudah sampai la ilaha illallah, sampai di hati. Nah, makanya kita harus mendapatkan hakikat la ilaha illallah. Kalau belum, aduh, lamun aing tedang bisa paeh. Kalau nggak ke dokter saya bisa mati, nggak bisa. Dokter juga banyak yang mati, betul nggak? Dokter juga sakit, dokter juga bisa mati. Jadi dokter tidak bisa menghidupkan, tidak bisa menyagerkan, tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. La ilaha illallah. Itu orang yang sudah mendapatkan hakikat la ilaha illallah. La ilaha sampai di hati, hakikat la ilaha illallah. Maka saya malaikat pun sama, sudah mendapatkan hakikat la ilallah. Apa ucapan malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana
innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci Engkau. La ilma lana, saya tidak punya ilmu. Tidak akan kami dapatkan ilmu untuk kami illa ma'alamtana, kecuali Engkau memberikan ilmu kepada kami. Nah, Robbi zidni ilman. Robbi zidni, makanya setiap hari harus bisa. Nah, ini hadirin kaum muslimin, apa nama? Ya ayuhanasu budu rabbakum la khalaqakum, yang ternyata yang menciptakan kita itu adalah Allah. Walladzina min qablikum, nenek, bapak, nenek, kakek, uyut, udeg-udeg, jangkawareng, siur-siur, sampai Nabi Adam, semuanya ada dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman beda, kalau Nabi Ibrahim, kalau Nabi Adam itu diciptakannya dari apa? Dari tanah, dari 63 warna tanah, al-adum, adonan, dari berbagai tanah. Ada yang tanah yang putih, tanah hitam, tanah coklat, yang tanah hitam, ada yang tanah putih seperti cadas. Maka turun Nabi Adam, kalau ke Irian Jaya pada hitam semua, Afrika hitam, ya enggak? Eta turunan cokot tina naon, tina tanah anu hideung. Tapi Allah ciptakan orang hitam itu tetap aja menarik. Sebab ada lagunya, hitam manis, yang hitam manis, betul enggak? Tidak semua hitam itu jelek, ada hitam tapi manis. Ada luarnya hitam, dalamnya putih, apa itu? Manggis. Gitu. Ya. Ada yang putih, nah Cina, Korea, itu al-adum, adonan daripada tanah cadas, tanah putih. Ada yang sawo matang, sawo buruk, Indonesia. Sawo matang. Kalau kita itu sawo matang, mudah-mudahan sawo buruk ulah, sawo matang kita mah. Tapi di Indonesia ini majemuk. Kalau ke Manado putih, datang ke Irian Jaya, waduh, putihnya cuma giginya aja. Betul nggak? Ada orang Irian, maaf ya, di sini. Orang Sulawesi putih-putih, orang Manado tuh putih ya, orang putih. Kalau orang Bogor, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu namanya sawo matang. Ada yang campuran, bapaknya hitam, istrinya putih, jadi black and white. Jadi susu kopi. Allahu Akbar. Ibu-ibu, kalau Siti Hawa dari apa, Bu? Min dilai Adam, dari tulang rusuk Nabi Adam. Kata Gusti Allah, kata Kangjeng Rasul, wahai sahabatku, istausu bin nisa, berwasiatlah kamu terhadap wanita, hati-hati dengan wanita. Jangan terlalu keras, jangan terlalu dimanja. Kalau keras ngebletok, sebab tina tulang dia anu bengkok. Ulah di bisa potong, tapi pelan-pelan. Nah, itu kan. Aduh, kalau dimanja, waduh bisa nincak hulu. Tahu nincak hulu, you know? Nah, melunjak. Neng pengen apa? Pengen mobil silahkan. Neng pengen rumah yang bagus silahkan. Emas, perak, mobil. Ngalunjak digitukeun mah. Tapi harus pelan-pelan. Salat ya 5 waktu gitu kan. Kalau salat kan cantik wajahnya, bersinar gitu. Itu untuk wanita. Nggak beda lain. Kalau wanita itu yang dominasi perasaan. Kalau laki-laki akal. Jadi kalau wanita saya perkenalkan nih kepada santri-santri, nafsunya 9, akalnya 1, paham? Nafsunya 9 volume. Kalau dalam mobil itu namanya apa? Silinder ya, cc itu. Ada cc, ada silinder. Tapi kalau laki-laki akalnya 9, nafsunya 1. Makanya kalau wanita diumbar, dibiarkan, hayang naon, hayang jadi presiden, hayang pakai gelang, gelang sakieu tah. Lamun nafsu diturutkeun, geus gelang sakieu, kayak cincin ngabereleng. Ongkorong, hareudang teh nya pengen ketemu kan kelihatan ongkorongnya. Aduh hareudang ada rateul, orang pakai cincin. Ateul ceuli orang pakai giwang. Itu kalau dituruti nafsu wanita begitu, tapi di sini sudah punya iman, insya
era. Ayeuna mah lamun ayeuna make kongkorong pakai gelang ke pasar sama dengan begini, wahai garong, wahai copet, ambillah emasku. Sama dengan begitu. Teu aman ayeuna mah. Itu wanita, nafsu wanita. Tapi wanita mar'atun solehah enggak begitu. Karena imannya bisa mengendalikan nafsunya. Dengan apa? Dengan banyak zikir, banyak puasa, tahajud, sholat duha, itu insya Allah nafsunya dikendalikan oleh iman. Tapi kalau nggak punya iman, ngecaprak pokoknya, ngaco pokoknya, ngaco dibalikannya jadi ocan. Namun ngaca mang acang jadinya. Nah, lah ya, oke. Jadi adik kaum muslimin, kalau kita sudah yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah, sudah yakin bahwa ibu bapak kita diciptakan oleh Allah, bukan disembah karuhun-karuhun. Sebab di zaman dulu sampai sekarang ada orang yang mengagul-ngagul karuhun. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya pernah ngumara di Bandung. Ada orang Bandung nggak? Coba ngacung sini. Ada orang Bandung nggak? Ada. Nah, ya. Saya ngumara 10 tahun di Bandung, Bu. Itu agama karawitan apa tuh ya, agama kebatinan. Itu setiap malam Salasa, setiap malam Jumat suka nyuguh. Nyuguh apa? Nyuguh pakai bako, terus anu hasem rujak begitu. Ada rujak ditaruh di bawah, terus pakai menyan. Kata saya, buat apa? Buat karuhun gitu. Karuhun biasanya malam Salasa, malam Jumat suka datang, maka disuguhan. Cukup kasihan amat, bisa batuk ini kalau bakonya. Tapi ada juga yang nekat bakonya nggak ada, dipakai jisamsu diganti. Rokok jisamsu. Nah akhirnya ada yang jahil. Waduh, sekarang kayaknya bakonya nggak ada. Akhirnya karuhunnya anak muda itu, dan jisamsu kan diambil. Jadi karuhun ini wakilan. Ternyata itu hanya kepercayaan yang salah. Kalau kita ingat sama karuhun, Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama robayani wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Begitu, itu tauhid. Jadi kita yakin, sudah sepakat kita yakin bahwa yang menciptakan Allah, yang menciptakan ibu bapak kita adalah Allah, Nabi Adam yang menciptakan Gusti Allah. Yakin? Yakin? La'allakum tattaqun. Kalau sudah yakin, pasti kalian akan jadi takwa kepada Allah. Akan takut. Takut apa? Iqabahu, dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Satu, Allah menyampaikan dalam ayat ini bahwa kita diciptakan oleh Allah. Yang kedua, siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit? Itu ayat 22. Siapa yang menciptakan langit dan apa manfaatnya langit? Siapa yang menciptakan bumi dan apa gunanya bumi? Nah, siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menjadikan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki? Jawabannya adalah Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa. Ternyata Allah sampaikan allazi ja'ala lakumul arda, Allah yang telah menciptakan kalian, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan untuk kalian bumi. Sebagai apa di sini? Allah sampaikan firashan, sebagai hamparan. Kalau Allah ciptakan bumi, langit aja nggak ada bumi, di mana kita nyampainya? Jadi Gusti Allah mah bager urang diciptakan ku Allah dari bibit Adam dan Hawa. Sedangkan kita diciptakannya bukan dari tanah.
Ibu-ibu bukan ciptakan bukan dari tulang rusuk Nabi Adam, bukan, tapi Allah ciptakan mimbaini sulbi, dari opum, dari air bapak dan dari ibu, dari opum dan apa itu? Sperma dan opum. Sperma dari bapak, opum dari wanita. Katanya, tahu salah atau benar nanti saya tunjuk. Maka jadilah kita mimma imahin. Kalau kita bukan dari tanah, Bu, kita bukan dari tulang rusuk, tapi dari air yang hina. Mimma imahin, mimbaini sulbi wat taraib, mimma indafik, dari air yang memuncrat. Ini makanya kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Kenapa bisa? Sayyidina Ali pernah pidato dengan singkat, mal fakhrul ibni Adam awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah wa bainahuma qazarun. Wahai anak Adam, bagaimana kalian bisa sombong? Kau diciptakan dari setetes nutfah, dari air mani. Wa akhiruhu jifah, sedangkan hati sudah mati, kamu jadi mayat, jadi sejenat, jadi mayit, jadi jenazah. Mau jenderal, mau kopral, insinyur, gubernur, tukang cukur, tukang bubur, tukang apa lagi? Tukang gali sumur, suatu waktu akan masuk ke liang kubur. Betul? Makanya jangan takabur, besi hulu sia dibentur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Makanya ibu-ibu orang Sunda mah, ini maaf ya, tadi nanti saya terjemahkan ya, saya ngomong Sunda dulu ya. Nih, kata orang Sunda begini, kalau orang Sunda lihat orang cakep, orang kaya, orang cantik, ngomongnya begini, wih dak mani gelis, mani cantik, empo jelema kasep, ai mani kasep, saya mani beunghar, itu mani disebut-sebut, itu orang Sunda punya pelajaran. Hei orang cakep, orang ganteng, lu jangan somse lu. Hei orang cantik, kamu jangan sombong dengan kecantikanmu. Aku tahu modalmu. Apa? Kamu diciptakan dari setetes air mani. Mani gelis, mani cakep, mani ganteng, mani pinter. Kamu cantik-cantik dari air mani, jangan somse nih ya. Itu artinya begitu orang Sunda. Mani kasep, mani beunghar. Eta mani disebut-sebut. Nah begini deh. Jadi orang Sunda itu kalau lihat orang ganteng, sebelum bilang ganteng mani, artinya kamu dari air mani, begitu. Artinya begitu. Ada orang cantik, mani, cantik, begitu. Kamu itu dari air mani, jangan sombong walaupun kamu cantik. Paham? Nah itu orang Sunda itu ada suka banyak yang aneh, unik-unik gitu. Wa bainahuma qazarun. Nah, orang ternyata kita itu di dalam perut kita itu kalau dibelek menarik atau menjijikan. Di dalam perut kita ada apa yo? Ada darah, ada genjer, betul, ada eceng, ya enggak? Itu kalau saya suka pusing kadang-kadang, udah, aduh malah makanan yang enak-enak. Tapi saya kalau sudah pusing, itu besok juga jadi pedut, merebutkan kadaharan, bolu, ngendong sapeting di dia bu, nges keluar kira-kira di tempomol ku ibu. Ibu,
Ibu kalau pan bolu itu kelihatannya indah sekali bolu ya. Ada yang mahal yang di toko sekarang tinggal membeli makanan apa juga ada. Masya Allah, restoran itu ya Allah segala macam ada rendang, ada lauk kakap, ada ikan, indah. Sekarang dimakan enak, masuk ke perut, besok jadi apa ya? Wa bainahuma qazarun, hai orang sombong, hai orang yang merasa hebat. Kamu nggak bisa sombong. Awalnya dari air mani, airnya akan digotong jadi jenazah. Walaupun kamu pakai dasi, bajunya baju Mercy, tahu-taunya duit dapat. Nggak taunya di dalam perut kamu itu ada yang kuning. Ya nggak? Kuning itu kadang-kadang menarik, kadang-kadang tidak menarik. Kalau di toko emas kuning bagus nggak? Kalau cau kuning bagus nggak? Kalau buah deramayu, dua buah yang di toko itu ada yang kuning, bagus nggak? Bagus. Kalau ada gigi di sini kuning, bagus nggak? Kalau di kali ada yang lewat seperti pisang kuning, bagus nggak? Nggak bisa. Allah baik ya. Allah itu indah ya. Ada kuning yang menarik, ada kuning yang tidak menarik. Kuning yang menarik toko emas, tapi yang tidak menarik ada di Cai Wahangan, di sungai ada yang lewat kuning. Itu kuningnya tidak menarik. Indah sekali. Makanya kita jangan sombong ya. Jangan mentang-mentang kasep, benghar, pintar. Tidak bisa sombong. Allah ciptakan kita bukan dari emas, bukan dari berlian. Walaupun maaf ya, ada orang Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau dagang ada endi mas. Ada orang Jawa di sini? Jawa Tengah, Jawa Timur ada? Ada. Padahal biasanya kalau tukang dagang panggilnya mas ya. Mas ada endi. Kang ada ke mana? Padahal eta lain emas lain. Gitu. Makanya ayal emas lelepangan saha orang Jawa. Biasanya pemajikanna ayu. Mahal. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur mah mahal, salakina oge emas. Jadi teu kudu make emas. Salakina oge emas. Allah. Awas, lanjut ya. Jadi ternyata saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu diciptakan dari setetes air mani. Kalau kita insya Allah akan jadi takwa. Kemudian supaya kita lebih tunduk lagi, Allah sampaikan bahwa bumi sebagai hamparan untuk kalian, langit sebagai atapnya untuk kalian. Maka dulu ada nyanyian, ingat nggak? Bumi sebagai lantainya, apa? Langit sebagai atapnya. Lagu siapa itu? Oh hafal. Cerdas. Allahu Akbar. Bumi sebagai lantainya, langit sebagai atapnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu dai Allah yang sudah 4 bulan, 40 hari itu dia pesantrennya. Bumi sebagai lantainya, langit sebagai atapnya. Setelah itu kebutuhan kita sudah dikasih hampar, sudah dikasih atap. Apalagi yang Allah turunkan? Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Orang tadi turun hujan bu, terok hujan. Eta hujana kayak ngadamel Allah, langitna kadang ngadamel Allah, caina dapat ciptaan Allah, diturunkan dengan bikodarin, dengan ukuran. Jasinga hari ini kadarnya berapa ton? Itu bikodarin. Jasinga Cigudag lebih liang diturun bikodarin. Sudah ada yang ngatur. Oleh Allah diatur. Jasinga masak kieu, oh loba nu salat yang alaudu ye, sumurna dijauhan, di jam tara salat terang alaudu di garingan. Aya nu kitu. Kenapa di saya halodo terang alaudu maneh? Tara adus.
Coba kalau daerah pesantren banyak yang wudu, airnya deras itu. Wa anzala minas sama'i ma'an. Setelah itu apa? Fa akhraja bihi, dengan turunnya hujan. Kata orang senyawa, alhamdulillah turun hujan, ya Allah. Nanti sawah saya jadi. Kata tukang kebun cengkeh, alhamdulillah kebun cengkeh saya kena siraman. Kata tukang apa lagi? Kebun sampe, kebun dangder, kebun pisang, alhamdulillah hujan. Sudah lama. Fa akhraja bihi minas samarot. Buah-buahan, kata toko buah. Ada buah bembem, tau nggak bembem? Nggak tahu kita. Bembem, kaweni, orang Sunda. Buah daramayu. Buah apa lagi? Buah gedong. Ada lagi buah apa? Mangga apa? Mangga golek. Buah-buahan juga macam-macam itu. Ya enggak? Aya pisang Lampung, aya pisang Ambon, ada pisang apa lagi, banyak itu. Bahkan ada pisang hurang sekarang, udang, pisang udang. Kalau pisang udang nggak boleh dijual, harus disedekahkan. Buah macam-macam, pisang macam-macam, ada duren. Udah duren ketemu dengan jahe. Paham? Apa duren? Ada buah buah anggur, buah apel, buah zaitun dalam Al-Quran ada. Allahu Akbar. Itu semuanya Allah ciptakan, Allah lahirkan melalui asbab antara hujan dengan tanah. Fa akhraja bihi minas samarati. Untuk siapa? Pisang untuk siapa? Mangga untuk siapa? Ikan Lampung, apa ikan Lampung? Pisang Lampung, pisang Ambon untuk siapa? Duren buat siapa? Manggis buat siapa? Apel buat siapa? Anggur buat siapa? Rizqul lakum, untuk engkau wahai manusia. Bukan untuk kambing, bukan. Buah-buahan mah. Aya pisang ibu, lain pisang na nu dibere, cangkang na dibikeun. Kenggeus gede mbena dipencit, didahar ku jelema. Duh, tengah arti ya urang mulai teu pahameun ieu teh kahatna. Ngajalan terang wae. Rizqul lakum. Semuanya untuk manusia. Kambing untuk manusia. Kambingnya dikasih makan dulu sama rumput. Tapi manusia ibu sok kadang-kadang sok kabitaan, Bu. Cek eta manusia, eta embe kumirasa ngadar daun sampe kabita amat. Ngajaran eta si jalma hayang ngadahar daun sampe dikulub ku manehna dicocol jeung sambal. Jangeunah cenah. Eta. Jamrong, jotang, cecenet, poh-pohan untuk binatang tetap jelema hayang bae eta. Kabita bae. Anu paling lucu ibu makan oplet baheula. Santri-santri aku ngomong Sunda Muhammad ya. Dulu di kampung gua tuh ada oplet. Opletnya dimakan. Tukang oplet makan oplet. Oplet pertama mobil, oplet yang kedua bukan mobil tapi apa namanya ya? Ubi. Ada cangkangnya itu ubi tuh, ubi ada cangkangnya itu dikerik-kerik, dikulub, pakai garam, pakai cabai, itu namanya oplet. Tukang oplet makan oplet. Rakus manusia mah. Ari embe mah dibere jukut oge anteng, ti mimiti hirup tapi ka dipencit embe dibere jukut. Bahkan kalau tukang ngangon mah dibuang, dikasih air dulu, dibanjur ku air, cuman airnya air seni kan be ka dieu tah. Nah geus gede-gede kitu sampai dipencit dagingna didahar ku jal kotorana ibu dipake naon, dipake surubuk bontengna didahar ku jelema. Rakus tuh manusia, rakus enggak? Apa-apa, rizqul lakum. Yang paling seru nih, maaf ya, tapi boleh ditayangkan, boleh enggak ini. Ada orang punya empang, punya kolam di pinggir rumah. Di sana ada ikan apa?
ikan lele, dumbo, ada ikan bujair. Ikan apa lagi? Ikan patin, saya pun dapat. Keluarganya ada 10. Tiap hari buang BAB-nya buang ke situ. Disantap bujair, ceplok ke bujair. Dumbo ceprut. Sama patin ceprut. Tiap hari 10 orang produktif. Wah, kata lauk patin enak juga nih. Nggak tahu kotoran manus. Udah 6 bulan dipanen, diambil itu ikannya. Kalau dia Pak katanya, gede ini, subur ya katanya. Parabnya apa doh? Jangan dibilangin parabnya pokoknya. Dimakan, digoreng, nggak geli itu, nggak geli, nggak bilang geli. Ini parab urang urut urang itu. Tapi dimakan enak terus itu. Itu manusia sampai begitu, Bu. Padahal eta teh naon hampas manusia, kotoran manusia dimakan sama ikan. Udah gede, ikannya diambil, dipotong, dimakan lagi. Udah dimakan, dibuang lagi. Kata ikan yang ikan, ini mah daging teman kita ya. Itulah manusia, rizqul lakum. Manusia itu rakus, apa aja dimakan. Coba lihat makanan Bu di restoran, macam-macam itu. Terus aya naon kana pecal, geus pecal hiji deui karedok. Geus karedok naon deui. Allahu Akbar. Tapi kata Allah enggak apa-apa. Rizqul lakum, yang penting halal, rizqul lakum. Cuman Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini, hai manusia, kau sudah diciptakan oleh aku, bumi, langit, air hujan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu untuk kalian. Awas kata Allah, ini pesan dari Allah ini, awas. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai sekalian manusia yang aku ciptakan, bumi dan langit dapat aku, hujan yang aku turunkan, buah-buahan yang aku jadikan, rizqul lakum. Fala taj'alu lillahi andada, janganlah engkau membuat tandingan selain Allah. Jangan batu dibikin tandingan oleh Allah kepada Allah. Jangan kuburan dibikin tandingan dengan Allah. Jangan samakan Gunung Kawi dengan kekuatan Allah. Jangan samakan Roro Kidul dengan Allah. Jangan kau samakan keris dengan Allah. Jangan kau samakan cincin sakti dengan Allah. La ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa ilahukum ilahu wahid, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang penyembah berhala ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawab penyembah berhala, Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Surat apa itu? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Surat apa? Al-Ankabut boleh, ada, tapi bukan satu tempat ya. Kemudian, kenapa kamu sembah? Saya tidak menyembah kepada petekong, tidak. Saya tidak menyembah berhala, tidak. Ada jawabannya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Surat apa?
Az-Zumar. Oke, bagus. Ahsanta wa sadaqta. Surat Az-Zumar. Saya tidak menyembah berhala, tapi batu itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu alasan mereka. Ya. Bagaimana Pak Kiai kalau orang mati bawa musyrik, mual asup ke surga, haram masuk ke surga. Ada firman-nya, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Surat An-Nisa. Surat apa? Surat An-Nisa. Allahu Akbar. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Surat apa? At-Taubah. Alhamdulillah. Kompak At-Taubah. Jangan-jangan ka surga ibu jalma musyrik mah ngadeukeutan Masjidil Haram oge sudah enggak boleh. Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah putuh Mekah. Enggak boleh. Apalagi masuk surga. Maka kita yakini bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Nabi Isa menurut Al-Quran, menurut keyakinan kita bukan Tuhan, tapi Nabi Isa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Isa Ruhullah. Insya Tuhan kita hanya satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Katakan Tuhan itu satu. Nah, Tuhan tempat memohon, Tuhan tempat memohon dan mengadu. Lam yalid walam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Itulah keyakinan kita. La ilaha illallah. Nah, sampai di sini hadirin kaum muslimin, ada pertanyaan, bagaimana kalau obat jasmani itu bagian dokter Bu ya? Ada dokter spesial jantung, ada THT. THT itu apa Bu? Bapak-bapak, THT apa? Penyakit apa? Tenggorokan, hidung, telinga. Anu penyakit tikoro, anu pucuseun, anu torek, eta THT bagiannya, dokter THT. Ada dokter jantung, ada dokter apa lagi, banyak ya, dokter kulit, sudah banyak dokter sekarang. Tapi kita enggak memikirkan sekarang orang yang banyak penyakit hati. Pak Kiai, saya ini ngedul sholat, jangan-jangan tahajud sholat duha, nu 5 waktu ge ngedul, eta aya penyakit eta. Penyakit al-kaslu, si kaslu itu si ngedul. Aya ngedul segala-galana, karena dahar ge ngedul, geura dahar, tunduh, sangeuk. Eta aya jangan gitu. Makan. Aduh, males ah, ngantuk. Milih kaleh ngantuk daripada makan. Males sholat, males ngaji. Kalau ngobrol, nonton TV, nonton HP, molotot, pas nempo Quran ngalentuk. Aya panyakitan eta matan. Penyakit hati, Bu. Penyakit koret, mere GHC, cap jahe, tahu? Bakhil. Koret untuk agama, untuk 17 Agustus 10 juta siap karena kencengan 10.000, eta penyakit hati koret. Al-ajzlu, apes, segala lambung, teu bisa, apes eta ngaran. Lamun bodog apes, penyakit hati. Bakhil. Jubun, borangan, pengecut, itu penyakit hati. Allahu Akbar. Apa obatnya? Obatnya ada 5. Di antaranya obatnya ini adalah baca Al-Quran. Dengerin Al-Quran, Bu, ini obat hati. Bitadaburil makna, ditadabur maknana 2 ayat. Oh, ayatnya ayuhana suburu ta'eta hartina. Itu bisa jadi obat, Bu. Insya Allah kalau diobati dengan Al-Quran, penyakit hati akan sembuh. Ada 5 ya, bitadabur. Wabil batnil khola, Pak Kiai kumalun Senin Kemis, eta oge ubar.
Kalau orang rajin puasa Senin Kemis, berarti sedang pengobatan hati dari penyakit-penyakit yang 13 itu. Apalagi Pak Kiai, wakia mulailin, obat hati, bisa bangun malam. Orang yang selalu bangun malam sholat tahajud, insya Allah penyakit sombong, penyakit koret, penyakit apes, penyakit pengecut, insya Allah akan sembuh. Penyakit ria sembuh, penyakit sum'ah ingin diskasohor sembuh dengan bangun malam, dengan puasa Senin Kemis, dengan mendengarkan ayat ini, ayat Quran, insya Allah jadi sembuh. Yang keempat apa? Yang watadaru bisahar, tengah malam istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kaki, dosa makan, dosa cari rezeki yang tidak halal, dosa kepada ibu bapak, dosa kepada anak, dosa kepada mantu, dosa kepada mertua. Saya akan hablum minanas ya Allah, banyak dosa kami ya Allah, astagfirullah. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampuni dosaku, ibu bapak kami ya Allah, terutama ibu kami ya Allah yang telah mengandung, yang telah melahirkan, menyusui, ngurus 2 tahun siang malam, sakit diobati, disekolahkan sampai cerdas. Ya Allah, kami minta ampun, kami belum bisa berbuat baik kepada ibu bapak. Insya Allah bakal cager eta jelema, sembuh hatinya. Kemarin saya ada orang sudah 2 tahun tidak ketemu dengan ibunya. Itu tukang minyak, tukang obat, tukang air, botol mineral, itu apa namanya, mineral. Dia mendapatkan, ya Wak, saya selalu mendapatkan kesulitan. Kata Wak begini, kamu punya ibu bapak? Masih punya bapak. Ibu punya, tapi bapak tiri saya galak, saya nggak bisa ketemu. Pengen ketemu sama ibu. Saya bimbing doa, sok baca Rabbik firli wali walidaya 33 kali. Wapik dipegang tangan, ayo Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbik firli wali walidaya warhamhuma. Ai kirining udah beres, telepon ibunya, di mana kamu, ini mama rindu. Tembus. Doa anak kan jadi kolot. Ternyata dalam hadis, kalau kita putus dengan mendoakan Rabbik firli, berarti jatah rizki dicabut oleh Allah. Apa kalau listrik itu dicabut supaya padam tuh? Sikringnya ya, sikring. Kalau seorang anak tidak berdoa kepada ibu bapak, sikring rezekinya dicabut parem. Tara rek ngadoakeun ibu bapak 3 kali mah koret eta jelema lamun ngadoakeun 3 kali ka indung bapak. Ada seorang dokter profesor, Pak Kiai, Pak dokter profesor, saya doa 3 kali. Wah, orang pelit itu. Ngadoakeun 3 kali. Kamu berapa kali setiap hari berbuat baik seorang ibu dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui 3 kali mah koret keneh. Seberapa kali? Ratusan kali. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu, saudara-saudara, untuk menarik rizki itu orang yang selalu berdoa kepada ibu bapak, Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani. Tah sing hade bu, urang poho ka indung bapak komunitas maut, aduh hararese rizki eta jelema lamun teu daekeun ngadoa Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani wasbu. Awas ya, Allahu Akbar. Wa mujalasatu sholihin al pudola, obat hati yang nomor 5 adalah harus kumpul dengan orang-orang soleh. Dengerin kita Riyadhus Shalihin, nasihat-nasihat kiai yang soleh. Insya Allah ibu penyakit kita akan sembuh. Ayat 5-nya baca Quran dengan mengetahui maknanya. Yang kedua, puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 atau puasa Daud, itu bisa jadi obat. Kemudian bangun malam, kemudian watadaru bisahar, istighfar pada malam, mengakui dosa. Yang kelima, wa mujalasatu sholihin al pudola, harus bergabung dengan orang-orang soleh. Ibu-ibu bahagia nggak ada pelajaran Al-Quran di sini, ibu-ibu?
Ibu-ibu bahagia di sini ada pelajaran Al-Quran, ada ibu-ibu bahagia enggak? Itu akan jadi obat, insya Allah ya. Ibu Lurah hadir ya? Nggak ada, Pak Ade? Nggak ya? Ya, insya Allah Bu Lurah nanti yang mengiringkan ibu-ibu belajar Al-Quran, bapak-bapak. Di sini ada tahfizil Quran, di bawah ada ibu-ibu belajar Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah sembuh, Bu. Kemudian bagaimana doa untuk supaya keluarga kita keluarga soleh? Itu dalam surat Al-Furqan ya. Tadi dibaca surat Al-Furqan belum selesai tadi ya. Surat Al-Furqan ayat berapa surat Al-Furqan? Surat Al-Furqan insya Allah di sini ada terakhir ya. Surat Al-Furqan sebelum surat Asy-Syu'ara. Nah, ada doa Rabbana habwalladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ibu, surat Al-Furqan surat 25 ayat 47, Bu. Ibu ya, doa awas, Bu. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 74. Itu doa untuk suami kita supaya soleh, kitanya supaya soleh, anak cucu supaya soleh. Doana Robbana, sok baca sedayana. Bismillahirrahmanirrahim, baca. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Eta doa jang keluarga bahagia. Suami soleh, istri soleh, putra putri soleh, mantu soleh, subhanallah. Qurrata ayunin, enak dipandang, enak disandang. Tiis deuli herang panon, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan meminjang takwa, luar biasa. Terus ada lagi pertanyaan Pak Kiai, kalau saya ngobrol mah lancar, tapi suruh ceramah di mimbar, deg-degan, tekuat ujuk-ujuk. Sakieu wae abdi mah cenah teh persiapan, tapi lamun ngobrol calakan eta budak. Capetang tapi ka jam 12, pas suruh nyambut enggak bisa apa-apa. Ada doanya, Robbi syrohli sodri, terus Bu, wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa artinya? Robbi syrohli, ya Allah jembarkeun hati abdi ya Allah, luaskan pikiran hati kami ya Allah. Rabbi syurah wa yassirli amri, mudahkan urusan kami ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, buka ya Allah, udarkan tali-tali yang ada di lidah kami supaya kami bicara dapat dipahami. Itu doa Nabi Musa. Coba bismillahirrahmanirrahim barang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Tah eta doana. Ibu-ibu ada pertanyaan dari ibu, ada bapak-bapak, ada Pak Tarosan, silakan. Biasanya kemarin ibu-ibu ada yang berani nanya nih, karena nggak berani lagi ya. Apa nggak hadir? Ya kalau nggak ada pertanyaan kita tutup saja dengan doa. Subhanallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum syina wa alimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau merahmati Al-Quran kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami diampuni dosa kami ya Allah. Ibu bapak kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, yang telah berikan ilmu tauhid, ilmu fikih tasawuf sehingga kami selamat dunia dan akhirat ya Allah.
Ya Allah, selamatkan kami, keluarga kami, berikan rahmat kasih sayang-Mu, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Pondok Pesantren As-Sulamina berjaya sampai hari akhirat ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan gurunya bahagia, murid-murid yang sedang belajar dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, berhasil dimudahkan dalam hafalannya ya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir semuanya dapat husnul khotimah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir sini diberi keluarga yang soleh dan soleha, keluarga mawadah warohmah, wafat dalam husnul khotimah. Ya Allah, kami berdoa pada malam ini khusus buat untuk Bapak Saiful Rahim, mudah-mudahan Kau sembuhkan, panjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohaninya, sehingga bisa membangun pondok pesantren dengan sehat walafiat, diterima sedekah jariahnya ya Allah. Jadikan putra-putrinya soleh dan soleha, karyawannya jadi soleh dan soleha, berkah usahanya, wafat dalam husnul khotimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.